Namaku Lutfi. Aku seorang driver ojek online di Bandung. Aku sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri yang saat itu sedang hamil besar, sekitar 7 bulan. Namun karena pekerjaanku ini membuatku sering pulang larut, istriku kadang tidur di rumah ibunya, yang memang masih tidak jauh dari rumahku. Kejadian ini aku alami setahun yang lalu. Sebagai driver ojol atau ojek online, hampir setiap hari aku standby di jalanan kota Bandung. Biasanya sekitar jam 4 sore aku mulai bekerja dan selesai saat tengah malam. Sampailah pada hari itu, sekitar jam 11 malam, aku nongkrong sambil beristirahat di sebuah warung dekat sebuah kampus. Sampai aku mendapatkan orderan masuk dari seorang perempuan. Perempuan itu mengirimkan pesan bertuliskan, "Halo Pak, bisa antar saya?" Aku lalu membalasnya, "Baik Mbak, saya meluncur menuju titik penjemputan. Sam." Begitu jawabku. Aku segera meraih motor dan berangkat. Jujur ketika itu aku tidak melihat kemana tujuan penumpangku. Aku hanya melihat nominal argo yang harus dibayar, dan itu cukup besar. Artinya tujuannya pun akan sedikit jauh. Sampailah aku di titik penjemputan. Di pinggir jalan itu tidak ada lagi siapa-siapa, kecuali seorang perempuan yang berdiri menunggu. Jelas, itu dia pelangganku. "Malam Mbak." Tanpa bertanya apa-apa, ketika aku berhentikan motorku, dia pun naik ke atas motor. Perempuan itu memakai celana jeans, jaket, ya, terlihat seperti anak kampus pada umumnya, dengan rambut diurai sebahu. Setelah itu, kami pun langsung meluncur mengikuti arahan dari maps yang aku pasang. Sampai penumpangku itu membuka percakapan saat perjalanan baru beberapa ratus meter. "Pak, sekarang hampir tengah malam loh Pak. Kok Bapak berani antar saya jauh-jauh gini?" "Ya, namanya juga kerja Mbak. Mau malam juga dikejar. Mbak sendiri kenapa pulang malam?" "Bukan urusan Bapak." "Oh, maaf Mbak." Lalu dia terdiam dan hampir tidak ada percakapan apapun lagi setelahnya. Aku mengikuti maps hingga sampailah maps ini mengarahkanku ke sebuah gerbang, di mana gerbang itu menuju sebuah jalan yang masuk ke satu komplek pemakaman.
Aku berhenti tepat di pintu gerbang. Dan mulai agak sedikit ragu ketika itu. Dan membuatku bertanya pada penumpangku itu. Ini beneran Mbak masuk ke sini? Ini kan pemakaman Mbak. Betul Pak, sesuai titik. Masuk aja. Nanti setelah komplek pemakaman ini ada banyak rumah kok. Aman pokoknya. Oh, iya, ya udah. Begitu jawab penumpangku mencoba meyakinkanku. Meskipun pada akhirnya sebenarnya aku jadi tidak yakin dan malah berpikir yang aneh-aneh. Kulihat di maps, memang arahnya benar, dan aku akan menuju titik tujuan. Ya udahlah ya, mau nyampe ini, kalau diturunin bisa-bisa nggak bayar. Begitu kata aku dalam hati, mencoba meyakinkan diriku. Aku lajukan motorku sedikit kencang ketika masuk komplek pemakaman yang jelas di kiri kanannya adalah makam-makam yang cukup membuatku merinding. Jalannya cukup besar. Memang sepertinya ini sebuah akses yang sering dilewati orang-orang. Udara malam bercampur bekas gerimis sore tadi membuat anginnya menusuk melalui celah jaketku. Hingga akhirnya aku pun melewati gerbang keluar. Benar saja, setelah komplek pemakaman ini terdapat beberapa rumah penduduk. Semakin aku menanjak, semakin rapat juga rumah mereka. Kulihat maps sudah hampir sampai di titik tujuan. Di ujung pedesaan ini terdapat satu rumah yang berdiri sendiri. Dan setelah rumah itu tidak ada lagi rumah yang lain. Hanya kebun, sawah yang ada di kanan kirinya. Itu rumah perempuan atau penumpangku. Lalu dia pun turun dan membayarkan sejumlah uang padaku. Malah kembaliannya dia kasih untukku. Sebelum pamit aku pun bertanya, "Neng, kalau ini diterusin terus bisa tembus kemana?" Dia menjawab dengan singkat, "Maribaya." Yaudah, makasih ya Neng. Tanpa berlama-lama aku pun pamit. Jujur, ini pertama kalinya aku ngojek sejauh ini. Dan tempat yang belum pernah sama sekali aku datangi. Sekarang aku agak takut mengingat jalur yang aku lewati tadi adalah pemakaman. Aduh. Moga aja di jalan ada yang nemenin. Biar pas lewatin komplek makam, gue jadi gak sendirian. Serem banget kalau lewat itu sendirian. Begitu ucapku sesaat sebelum masuk gerbang menuju ke pemakaman.
Saat itu kulihat jam menunjukkan jam 12 lewat. Sudah tengah malam. Aku coba melajukan motor sedikit lebih kencang, sambil berusaha berhati-hati karena medan jalan yang licin. Dan saat berada di tengah komplek pemakaman itu, lampu motorku tak sengaja menangkap seorang wanita berpakaian daster berwarna merah, bercorak bunga sedang berjalan sambil memegang payung berwarna hitam. Kupikir karena desa ini memang hanya mempunyai satu jalur untuk keluar masuk, memang para penduduknya harus melewati pemakaman ini setiap ingin berpergian. Mungkin ini salah satu dari warga desa itu, pikirku, yang sedang berjalan menuju keluar. Aku pun coba menyusulnya dan berhenti tepat di samping wanita itu. Neng, mau ojek, Neng? Ke depan, gak apa-apa, gak usah bayar. Yang penting saya ada teman buat ke bawah, kata aku padanya. Wanita itu terdiam melihatku. Wajahnya cantik, putih dan khas oriental. Dan tidak berkata apapun, dia hanya mengangguk, lalu melipat payungnya dan langsung naik tanpa sempat kutawari memakai helm. Aku bersyukur dalam hati, karena akhirnya ada yang bisa menemaniku. Kami pun lanjut berjalan. Udara itu semakin dingin, mungkin karena sudah lewat tengah malam. Punggungku ikut merasakan dingin yang cukup menggigil. Sesekali kulihat ke belakang, perempuan itu masih duduk. Mau diantar sampai mana, Neng? Dia hanya menunjuk gerbang depan yang di luarnya itu sudah memasuki jalan raya. Oke, ntar lagi sampai. Saat setelah keluar dari komplek pemakaman itu, aku pun berhenti di depan sebuah warung kecil yang tepat berada di sebelah gerbang itu. Aku berhentikan motorku dan berkata, "Sampai, Neng." Dan ketika aku tengok lagi ke belakang, loh, Perempuan itu sudah tidak ada. Panik, aku pun lihat lagi ke belakang ke arah pemakaman itu. Tidak ada apa-apa, kosong. Lalu aku bertanya pada warung kecil yang ada di depan gerbang itu yang masih buka. Tepat aku berhenti itu. Segera aku hampiri dan bertanya pada pemilik warung. "Punten, Pak, saya tadi dari atas bawa penumpang. Perempuan pakai daster merah bunga-bunga. Bapak lihat gak?" Begitu tanyaku sedikit panik. "Ade bukan orang sini ya? Lebih baik pulang aja deh." Maksudnya gimana, Pak? "Yang tadi Ade bawa itu bukan orang, Dek." Astaga. Hal itu seakan sudah biasa terjadi dan membuatku lemas.
Kakiku seakan kehilangan kekuatan dan aku pun jongkok hampir ambruk. Tak kusangka aku bertemu makhluk halus, bahkan memboncengnya. Penjaga warung itu pun seketika memberikanku minum dan menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku pun memutuskan untuk pulang, meskipun dengan perasaan tak karuan. Di jalan, entah kenapa, aku merasa kosong. Tak banyak yang aku pikirkan dan aku hanya ingin cepat sampai di rumah. Singkat cerita, aku pun sampai di rumah. Memarkirkan motorku dan membersihkan diri. Mataku sangat mengantuk, tubuhku lelah. Aku lalu membaringkan tubuhku mencoba terlelap. Saat itu entah kenapa aku tidak bisa tidur. Aku pun mencari posisi hingga memiringkan badanku dan memeluk guling sambil mencoba untuk tetap tidur. Sampai aku merasa ada yang naik ke atas tempat tidurku. Mungkin itu istriku. Yang tidur di sebelahku. Aku pun membalikkan badanku dan ternyata benar. Itu istriku yang sedang tertidur. Badannya miring ke arahku. Aku coba menyentuhnya. Badannya dingin. Perhatikan wajahnya. Istriku sepertinya pucat. Mungkin sakit. Wajahnya sangat pucat. Aku cukup tenang ketika itu. Aku pun coba untuk lebih menenangkan diriku lagi dengan memegang perut istriku yang sedang mengandung anakku. Ketika aku akan pegang perutnya, loh, kok? Baru aku sadar, perempuan yang tidur di sebelahku, badannya sangat kurus, bahkan tidak mengandung atau tidak hamil. Meskipun wajahnya betul mirip sekali dengan istriku, tapi itu bukan istriku. Kamu siapa? Istriku sedang hamil. Kamu bukan istriku. Sampai sosok yang menyerupai istriku itu membuka matanya dan menatap tajam ke arahku, tidak bergerak. Terus menyamping sambil tertidur dan menatap ke arahku. Dan tiba-tiba dia pun tersenyum sangat menyeramkan. Dia pun seakan-akan tertawa. Dan tiba-tiba dengan sekejap hilang dari pandanganku. Badanku lemas ketika, dan malam itu pun aku langsung keluar dari rumahku dan menuju ke rumah